Mas kesulitannya di sana? Kendalanya apa? Duh, kalau kendala ini kan, Mas, kafe kendala. Jangan sampai generasi di bawah kita ini mengenalnya hanya gebuk-gebukan, Mas. Ya, siap. Silat ini, wow, silat, oh ini wis tawur. Lah ini nyuruh saya kok jadi apa ya geding ya gitu, Ya. geding banget gitu. Leluhur kita dulu mewariskan ini sebetulnya bukan untuk menang kalah sebetulnya. Mereka selalu mengatakan mau potong mau ngedan nih. Gitu kan kita dia kan sering gitu ya Mas ya. Ya, Ngopo ngurusi koyo ngene, ra ono duite, ra ono apane, wani tombok segala macam. Yang Mas rasakan sendiri dukungan pemerintah gimana Mas? saya lepas dari kepemerintahan kita, perso atau tidak, ternyata ada yang tidak tahu gitu lah. Ini kan jadi saya kadang-kadang heran juga itu loh. Tamunya pirang-pirang, loh ini pelaku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di Ngangkring Pencak. Sebuah apa ya tentang obrolan-obrolan kita tentang pencaksilat dan segala macam. Berharap teman-teman terus like, subscribe, dan share supaya kita tetap terus berlanjut. Oke, salam Ngangkring Pencak, salam berseduluran. Sore ini apa ya? Sore ini ya, ya wis anggap aja sore lah. Sore ini saya kedatangan tamu juga, tamu yang kebetulan memang sahabat saya, sahabat yang sering saya tangisin kalau kita lagi melakukan event dan segala macam. Teman yang selama di Jogja selalu mendukung kita, baik secara pribadi maupun secara perguruan. Dengan Mas Suryo. Sap, Mas. Oke, Mas. Cepat turun ya, Mas ya. Sampun kersa rawuh di sini sudah ngobrol dengan kita, mau ngobrol dengan kita. Mas, aslinya asmane sinten tuh? Asli dari orang tua saya, Suryadi, Mas. Oke. Itu kemudian yang paling simpel dari teman-teman ya Mas Suryo itu yang paling simpel gitu. Kalau di Facebook Suryo Tiger. Ya, sap. Kenapa soal Tiger itu karena Ya karena suka aja, Mas. Oke Mas, Mas, saya tahu bahwa jenengan itu ada di salah satu perguruan asat ya Mas ya. Ya, Ini saya boleh tahu Mas, jenengan itu kenal silat itu dari kapan? kalau dikenalkan itu sejak kecil ya Mas dari orang tua saya. Waktu itu kalau usianya mungkin ya masih kecil banget waktu itu sama bapak. Sama Jadi Bapak? ya bapak saya. Nah, kalau dulu bapak cerita Saya aslinya jenengan mana Mas? asli saya dari Gunung Kidul, Mas. Berarti asli Jogja ya Asli, toh? asli. Asli Gunung Kidul. Berarti waktu itu jenengan belajar juga di sana? Di Gunung Kidul? Enggak, 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 malah enggak. malah enggak. Oh, oke. Jadi kalau dulu sama bapak saya diajari itu dasar-dasar itu kecil waktu itu. Eh, saya juga dengar dari masyarakat karena bapak memang melatih dulu mas, melatih di kelurahan-kelurahan. Melatih pencak silat. Pencak. Oke. Karena dulu bapak Jadi Bapak memang punya basic, memang melatih. punya. Iya, Oke, soalnya siap. bapak dulu ke mana? Ke Kodim ya mas, ke Kodim Wonosari waktu itu Bapak sering. tentara atau? Bukan. Oh, Jadi bukan, tapi karena memang karena memang sering diminta oleh untuk melatih di sana. sahabat-sahabatnya banyak dari yang dari Oke, Kodim. siap, siap. Nah, kemudian terus ceritanya mungkin saya ditulari itu. Gitu. Dari kecil. Dari kecil. Oke. Cuma saya nggak tahu ini gerakan-gerakan apa gitu. Ya, terus? Terus akhirnya saya akhirnya besar, kemudian saya dapatnya ke Asat ini karena saya kebetulan merantau di Jawa Timur, tepatnya di Jombang. Saya umur piro Mas? Saya umur 18 tahun. Berarti lulus SMA. Sudah. SMA berarti di Gunung Kidul. Iya. Terus langsung ke Jombang. Langsung di kebetulan Pak D di sana. Oke. Nah, Dalam rangka apa? dalam rangka kebetulan mencari pengalaman karena dulu saya backgroundnya di Semea ya Mas. Semea sehingga mengadu nasib di sana, cari kerja dan sebagainya. Ya akhirnya mengalir saja ketemu dengan perguruan ini. Oke, siap, siap, siap. Asat itu berdirinya tahun kapan sih, Mas?
Kalau secara akte notarisnya itu di 30 April Mas, 93 nih. Oke. Tapi saya mengenal sudah tahun 90-an. Di 90-an saya sudah mengenal itu. Sebelumnya berarti sudah ada asat itu ya? Sudah, sebelumnya sudah ada. Asat gitu ya. Sudah ada. Kemudian Sorry, asat itu singkatan apa Mas? asat itu singkatannya dari ampuh, Ampuh, sehat. Ya. sehat. Sorry. Pertama kali aman dulu Mas. Sorry, aman, Aman, sehat, ampuh, damai. damai. Asat gitu. Ya. Aman, Sehat, ampuh, damai. Apa filosofinya Mas? Yang jelas yang saya tangkap atau yang saya terima dari guru-guru saya waktu itu bahwa belajar pencak ini ya yang diutamakan adalah keamanan. Jadi kemudian bukan yang membahayakan ya tidak. Sehingga cara melatih dan sebagainya menurut saya sih sampai saat sekarang masih aman. Gitu. Jadi aman, kemudian sehat ya otomatis harapannya setelah kita menggerakkan raga kita, kalau dalam bahasa di Ngayojo kan kanuragan gitu. Ini ya jadi sehat tentunya. Siap. Kemudian kalau ampuh ini karakter dari leluhur kita Mas, sebetulnya. Bahwa apa yang ditekankan dari leluhur kita ini ageman itu kan ampuh Mas. Dalam bahasa pencak itu ampuh lah, itu kita ambil dari sana. Tentu saja juga dukungannya ampuh ini mestinya dengan Nyun Sewu. Kalau menurut yang saya terima dari guru-guru saya, budi pekerti itu yang sebetulnya paling ampuh. Kenapa? Karena dengan kita punya budi pekerti yang baik, saya kira dimanapun akan diterima. Kan jadi ampuh itu. Ya. Nah itu kurang lebih begitu lah. Menyebut ampuh itu bukan berarti itu sakti. Oh bukan. Ya, kalau ampuh itu ya pil mungkin ya. Siap. Terus itu kemudian damai tentu saja yang kita cari adalah kedamaian. Maka saya berharap mungkin ke teman-teman yang dari perguruan asap mungkin ya, apapun yang kalian lakukan tentang pencak ini adalah warisan leluhur kita, dan tolong jangan sampai ini dinodai, dikotori dengan hal-hal yang akhirnya kemudian tidak mencerminkan budaya kita, yaitu kalau dalam konsep ini damai ya Mas. Jadi kita dimanapun harus menyebarkan kedamaian. Nah, itu seperti itu. Mas, kalau di asat itu kemana Mas aliran pencaknya? Ya, jadi mungkin ini salah satu yang akhirnya kemudian saya jadi tertarik ya Mas, karena di Jogja khususnya karena saya orang Gunung Kidul ya, nek bahasane Simbah ya adoh ratu tapi cerak watu. Tapi ya insya Allah apa yang kita sampaikan di sahabat-sahabat dari Gunung Kidul, karakter itu mungkin sudah teruji ya. Jadi yang menariknya karena memang di asapnya ada beberapa aliran yang memang dijadikan satu, dan itu menjadi sebuah daya tarik kalau menurut saya Mas. Karena di sana ada beberapa aliran yang di Jogja saya tidak temui. Gitu. Sehingga akhirnya saya terus mengalir terus sampai ya sekarang ketemu Panjenengan. Asat itu memang awal berdirinya di Jawa Timur atau gimana? Atau di Jakarta Mas? Jakarta. Di Jakarta. Dekat Taman Mini. Berarti Mas Suryo di Jawa Timur itulah sebetulnya mengenal asat lebih dekat gitu. Sehingga akhirnya terjun ke maksudnya masuk ke asat gitu. Betul. Mas Suryo tanding. Saya ini ya di kanan tanding ya, seni Mas. Jadi saya ngabai itu waktu itu karena dulu kan belum banyak yang siap. Jadi saya juga tanding juga seni. Tapi gitu. Saya berakhirnya karena kebetulan tanding terakhir saya patah tangan saya, ya sudah akhirnya saya berhenti. Siap. Mas, di asat itu memang maksudnya sebutannya apa sampai akhir itu? Pendekar atau apa gitu? Ya. Yang kira-kira yang mumpuni gitu? Ya sama sih Mas, kayaknya pendekar lah ya. Terus kemudian ada berapa banyak asat Indonesia Raya ini? Waduh, kalau jumlah secara detailnya saya tidak bisa nyebutkan karena setiap provinsi ada soalnya Mas. Hampir setiap provinsi ada. Setiap provinsi bisa kita pastikan ada. Ya. Iya, jadi kalau sekarang ada tambahan provinsi pun ya tentunya ada. Di Jogja gitu. Kira-kira berapa anggotanya? Di Jogja itu yang jelas setiap kabupaten ada, dan hampir kayaknya sih tiap kecamatan kayaknya ada juga ya. Oh gitu ya. Kuat banget berarti. Karena memang backgroundnya juga di
majelis-majelis taklim Mbak Mas. Jadi ini Oke. nggih, dadi ini Itu ada basic di sana juga ya? ada. Oke. Karena salah satu nilai yang terus terang ini yang menarik nih bagi saya juga karena ada nilai spiritual di sana yang disampaikan bahwa ya saya kira sama sih ya. Perguruan sama. Cuma memang di sana kita bahasanya dikawal betul. Nek arep ngene ya kudune ngene, aja ngene dan sebagainya itu kan bagi kita sangat-sangat bersyukur. Nah, di era-era sekarang kalau tidak ada yang ngenggo itu ya repot gitu. Oke, siap. Mas, setelah kita mengetahui Mas punya di Asad dan segala macam, terus sampai sekarang masih di Asad ya toh. Kemudian kami juga tahu Mas Suryo ini kan yang selalu kita sering tangisi teman-teman. Ya kalau di komunitas gitu ya. Mas, kira-kira tahun berapa ya Mas komunitas itu ada ya? Komunitas 2011 akhir ya? Ya, jadi kalau seingat saya waktu dulu itu, saya juga mencari Mas waktu itu. Karena kondisi saya ini pengen tahu bagaimana silat ini dikemas budaya itu seperti apa sih. Dan kalau di perguruan saya sendiri, karena memang ada backgroundnya dari Jawa Barat, mungkin saya agak kesulitan karena bisa harus Jawa Barat, Kadoan gitu. Lalu aku neng Jogja, maksud datang neng Jawa Barat, sehingga kita berusaha untuk bagaimana sih budaya silat ini kita bisa mengenal dimanapun. Dan keyakinan saya bahwa leluhur-leluhur kita dulu ini menyampaikan silat ini ya universal Mas sebetulnya. Tidak kemudian kesupan, saya kira enggak juga gitu. Sehingga kalau kita belajar dengan satu ruh yang sama, saya kira dimanapun kita juga akan bisa ketemu sama. Nah, di Jogja ini alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman ya, salah satunya Mas Yosi yang saya ingat waktu itu inisiatornya panjenengan salah satunya. Sehingga di akhir 2011 itulah waktu kemarin pertemuan di satu tempat di Jogja, kemudian itu namanya masih Paguyuban. Oh iya, Paguyuban ya. Ada teman-teman praktisi yang kemarin sudah diwawancarai di sini, ada Mas Sulis dan sebagainya. Ya kalau kita bilang senior ya senior di PAS ya kan. Itu kemudian sesepuh ya. Ngapunten Mas Sulis. Nah, kemudian ada Mas Wani yang selalu ngawal juga gitu, dan ngapunten mungkin kalau Mas Wani yang saya rasakan bahwa Mas Wani salah satu yang bisa membantu untuk membuka mindset kita. Nuwun Mas Wani. Kita jadi tahu bagaimana silat ini harus berkreasi. Itu dari beliau. Terus terang Mas, saya sangat merasakan sekali. Jadi itu Mas dari 2011 akhir kemudian berkembang sampai alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Apa sih Mas kesulitannya di sana? Kendalanya apa? Duh, kalau kendala ini Mas. Kafe kendala. Ya ini mohon maaf. Ini pengalaman di lapangan yang kita hadapi dengan teman-teman, mohon maaf. Kalau kita bicara kendala, hampir setiap yang kita kerjakan itu ada kendalanya soalnya. Ya, tetapi kita bersyukur Mas, di Jogja ini kalau secara simba-simba kita bilang dulu, ngendikan simba-simba ini, angsarnya ini adem. Angsarnya adem. Sehingga koyo opo guys yang terjadi di Jogja ini masih bisa dirembuk. Nah, berbekal itulah kemudian beberapa perguruan yang datang atau yang hadir di Jogja, tokoh-tokoh perguruan yang rawuh di Jogja pun akhirnya bisa kita ajak ngobrol, akhirnya nyambung semua, dan akhirnya yang tadi Mas Yosi ngendiko bahwa itu ada kesulitan, itu bagi saya kesulitan terbayar dengan ini tadi. Hasilnya bahwa semua perguruan dan sesepuh itu bisa satu frekuensi, itu menurut saya itu luar biasa. Dan itu bisa mengobati apa yang selama ini jadi kesulitan kita. Makanya nyun sewu kalau kita bicara kesulitan, nyun sewu teman-teman semuanya, rekan-rekan silat, kalau kesulitan hampir setiap kegiatan kita ada kesulitannya. Tapi kalau kita bicara tentang kesulitan ini menjadi sebuah momok kita ya kita nggak akan maju. Jadi ya motivator salah satunya Mas Yosi yang selalu nguyak-uyak saya, kowe kudu ngene. Ya, itu menurut saya satu yang ada di pencak silat yang belum pernah kita temukan. Mas Yosi. Mas, kita kan banyak sesepuh kita yang sudah almarhum,
Iya. Pak Denur, Iya, Pak Denur. terus kemudian siapa ya dari BTS juga ada satu lagi itu. Terus kemudian kemarin belum lama Kanjeng Gondo. Oke, Kanjeng Gondo. Itu Terus mengawal terus itu ya beliau, Kanjeng Gondo. Pak Ditoto Pak Ditoto dari ya. Merpati Putih. Luar biasa nggih, Terus sangat-sangat kemudian yang duluan itu Mas Amin. nggih, Mas Ya, Amin, Mas terus Ilham. terus kemudian yang saya ingat dulu yang ngomporin pertama kali ya Pak Oom. Oom Nggih, Mas Mariono. Oom nggih, Ya. Mas Oom. Terus ya inilah apa namanya? Banyak lah ya sebetulnya perjalanan kita dari tahun 2011 sampai 2023 ya. Iya, Suwi ya Mas ya. 12 tahun ya Mas ya. betul. 12 tahun ya. 2011 akhir ya 11 tahun lah ya, 11 tahun. Nah, Mas, yang Mas rasakan sendiri dukungan pemerintah gimana, Mas? Gini, eh Pemerintah daerah terutama lah ya. ya, kalau saya bilang tidak ada dukungan, ya kenyataannya kita bisa sendiri, Mas, terus Ya, terang aja. ya, Tapi kalau kita bicara apa namanya ada dukungan, ya alhamdulillah emang ada beberapa ya, fasilitas yang akhirnya kemudian kita diberikan izin. ya, Jadi ya matur nuwun pada pemerintah Yogyakarta yang selama ini sudah membantu kami di komunitas silat. Meskipun Yun Sewu nanti mungkin banyak hal yang sebetulnya mau kita sampaikan kaitannya dengan pelestarian. Jadi kita dalam dalam hal ini mungkin ke arahnya ke pelestarian ya, Mas. ya. Dan pelestarian ini menurut saya jadi hal yang penting karena ini menjadi tinggalan kepada generasi seterusnya. Mm-mm. Bahwa silat ini dari pribadi saya, Mas. Nggih, nggih, nggih. Silat ini jangan sampai anak-anak kita, oh anak-anak ya wis tua ya, Jenengan ya jangan sampai generasi di bawah kita ini mengenalnya hanya gebuk-gebukan, Mas. ya, siap. Silat ini, wow, silat, oh ini ngene wis tawur. Lah ini nyuruh saya kok jadi apa ya geding ya gitu, Ya, geding banget gitu. Padahal kalau dihitung ampuh, masih ampuh-ampuh mbah kita loh, Mas. ya, Loh mbah kita dulu itu ndumuk ira nganggo tangan iso. ya, betul. Gitu loh. Ya, Artinya apa? Bahwa leluhur-leluhur kita dulu mewariskan ini sebetulnya bukan untuk menang kalah sebetulnya. Tetapi untuk memberikan pelajaran ini, mohon maaf ini dari saya sendiri nih Mas. Memberikan pelajaran bagaimana kita bisa saling menghargai. Satu hal yang kita lihat di fakta yang sekarang bahwa kemerdekaan ini muncul jasa beliau-beliau loh Mas. Wong biyen ora ning sing ora ampuh ceritane. ya, Umum enek ya ora akeh. ya, Tapi kenapa sampai saat ini Indonesia bisa merdeka ya jasa beliau-beliau itu. Lah, mereka ini dulu guyub rukun. Kalau enggak mungkin Indonesia merdeka kan? ya, Apalagi di Ngayu Soekarto Adiningrat yang jadi ya, anak tumpah darah kita. betul. Maka saya berharap banget bahwa melestarikan budaya ini kewajiban saya salah satunya, saya punya kewajiban secara moral, piye carane ini bisa kita sampaikan ke generasi kita tentang tinggalan dari simbah-simbah yang sangat luhur ini. Mm-mm. Adapun efek menang kalah ini kan sebetulnya ini bagian kecil toh Mas. Ya, Dan itu pun menurut saya arahnya ke permainan, jadi bukan kemudian jadi prinsip. Nah ini Mas, sehingga saya lebih condong ke budaya karena budaya ini yang bisa merangkul semuanya, bisa guyub rukun. Mungkin teman-teman yang dari luar-luar Jogja bisa melihat bahwa setiap agenda yang kita buat kayaknya menjadi tren di dunia persilatan gitu. Teman-teman yang dari luar Jogja bisa ngumpul di sini jagung bareng, makan ya seadanya gitu. ya, Dan itu ya yang istilahnya ngangkring tadi itu. ngangkring tadi itu dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya mungkin neng liyane Jogja angel gitu. Nggih, siap. Itu. Nah, maka kalau tadi Mas Yosi minta pendapat bagaimana dengan pemerintah, harapan saya mungkin dalam sewu dari pengampu kepemerintahan di Jakarta ini yang bisa kita lakukan di komunitas adalah membuat teman-teman nyaman dengan silat dan kemudian berusaha untuk melestarikan. Artinya apa? Kita butuh dukungan, itu benar-benar butuh banget. Adapun dukungan yang bentuk seperti apa ya harapan kita kalau bisa mengarah ke total ya karena selama ini kita melaksanakan ini banyak ubuknya nih Mas. Kabun banyak umbuknya sehingga Ya, karena memang akhirnya kan sebetulnya gini ya, kadang-kadang di antara teman-teman kita sendiri yang mungkin dari orang silat, bukan orang silat ya Mas ya, mereka selalu mengatakan mau potong edan nih, gitu kan kita kan sering gitu ya Mas ya, ya ngopo ngurusi koyo ngene, ra ono duite, ra ono apane,
wani tombok segala macam gitu. Tapi kadang-kadang apa ya Mas, yang kayak Mas Suryo, teman-teman supaya tahu bahwa selama kita membuat event, apa sih hasilnya Mas secara materi? Nggak ada tuh Mas. Nggak ada. Nek gurmung fitnah yo teh ya toh. Ning nek gurmung ya ono malah utang ya toh. Ya. Tapi kan istilahnya memang kalau ditanya kapok, enggak ya kita ya. Enggak kapok ya setiap kali kayak saya teman-teman supaya paham, saya itu sangat berterima kasih sekali kepada seluruh teman-teman panitia, teman-teman yang selalu mendukung kayak Mas Suryo lah. Contoh paling muda dari depan saya ini Mas Suryo. Apa ya, wis kaya ora duwe udel. Wis pokoknya hajar dan sebetulnya yang terakhir 2023 saya sebetulnya sudah agak ngelokro. Ngelokro dalam arti saya sudah tidak minat untuk melanjutkan, tapi Mas Suryo dan teman-teman ngomong, wah kudu. Ya kita jalani saja. Meskipun dengan segala macam keajaibannya ya Mas ya. Segala dan kita selalu menemui hal seperti itu ya. Ya itu akhirnya kita percaya bahwa Gusti Allah itu pasti paring dalan kalau selama kita niat kita benar gitu ya Mas ya. Mas, oke, itu sekedar intermezzo aja Ya, Mas. siap. Mas, kita ingat Mas, kita punya program namanya Pencak Wisata Budaya. Ya. Dan itu kita adakan di tempatnya Mas Suryo. Ya toh, Mas? Ya. Menurut Mas Suryo, jadi teman-teman supaya tahu, Pencak Wisata Budaya adalah satu program buat kita, buat teman-teman di Jogja, mengundang beberapa praktisi bela diri luar yang gemar bela diri. Jadi tidak hanya silat, macam-macam bela dirinya. Kemudian mereka ke Jogja, kita undang untuk mengikuti camp ya Mas ya. Camp. Mereka belajar tentang pencaksilat, tentang budaya, khususnya Jogja ya. Ada belajar, aneh kebetulan Mas Suryo juga adalah salah satu penggemar dan praktisi jemparingan, yaitu jemparingan Mataraman. Kemudian kita ajarkan mereka tentang jemparingan, tentang keris, pengenalan keris, yaitu, dan terutama tentang teman-teman kita yang ada beberapa guru pencak kita undang untuk memperkenalkan kepada mereka. Dan kebetulan yang sering dapat tempat kita undang para bule-bule itu, para orang-orang mancanegara itu ke tempatnya Mas Suryo. Nah, menurut Mas Suryo, pendapat secara pribadi, bagaimana sebetulnya program itu menurut Mas Suryo sendiri? Ya, jadi gini, mungkin teman-teman perlu ketahui juga bahwa ada dari guru-guru kita menyampaikan salah satu kita belajar silat ini atau pencak ini adalah membentuk karakter. Nah, saya bisa menemukannya di komunitas ini, gitu. Meskipun tidak mengecilkan perguruan, bagaimana memberikan nasihat, memberikan arahan tentang karakter, Mas. Gitu. Tapi kemudian kalau nanti karakter ini akan bias apabila tidak sesuai dengan yang guru-guru kita harapkan, gitu. Nah, karakter yang saya maksud yang di sini ada wisata budaya pencak, Mas. Orang-orang yang tidak mengenal silat atau tidak mengenal pencak, dia akan tahu, oh pencak itu seperti ini. Ini kan karakter sebetulnya. Mereka akan tahu, oh pencak itu loh. Jadi orang gebuk-gebukan, mohon maaf, orang gebuk-gebukan, ya ternyata mereka bisa mengenal tentang seni, mengenal tentang bagaimana mengolah rasa dan sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Sehingga kalau program wisata budaya pencak ini, saya secara pribadi mengharapkan ini menjadi program unggulan kita. Kenapa? Karena ini yang bisa kita sampaikan kalau punten Mas, kalau di luaran atau di pemerintah kita menggaungkan tentang pencak kita masuk ke UNESCO, betul kan? Nah, sekarang permasalahannya kita ini seperti apa gitu loh, Mas. Kita ini seperti apa? Sedangkan kita orang-orang luar negeri datang ke kita itu karena mereka ingin tahu pencak. Itu loh, Mas. Nah, ini yang sebetulnya yang kita sampaikan, Mbak, ini menjadi karakter kita. Lepas dari kepemerintahan kita, perso atau tidak, ternyata ada yang tidak tahu gitu lah. Ini kan jadi saya kadang-kadang heran juga itu loh. Tamunya pirang-pirang, loh ini pelaku nih. Itu loh. Sini yang menjadi membantu teman-teman dari luar negeri lah. Ini kadang-kadang ada yang belum paham, ada yang belum perso lah. Ini kan menjadi tantangan kita tersendiri. Maka kalau saya sebagai insan
komunitas silat di Jogja, Mas, berharap ini menjadi ikon kita. Bahkan kalau saya harapkan ini menjadi unggulan salah satunya. Karena PMF jelas. Soalnya PMF nek mboten nonton iku anu. Do kadang jabrin ini kapan mulainya gitu loh, Mas. Itu Mas Yosi kalau dari saya, Mas. Supaya teman-teman tahu, teman-teman mancanegara, teman-teman bule itulah kita gampangannya ngomong itu. Turu gini sleeping bag. Ya toh Mas ya, seadanya cuman istilahnya turuning sleeping bag, terus mereka belajar makan Makan seadanya, seadanya, mandi pun seadanya. Jadi jangan harapkan bahwa kemudian mereka di camp itu di tempat yang mewah, enggak juga. Dan apa ya, seneng ya mereka ya. Mereka kayak Dewi ini di tempatnya Mas Suryo itu malah sempat dibuatkan kubangan sawah. Ya toh? Ya. Tempatnya Mas Suryo main lumpur dan segala macam. Itu gayeng loh itu ya. Itu bahwa itu kadang-kadang di luar nalar sama kita bahwa acara-acara seperti itu ternyata teman-teman mancanegara sangat menyukai. Dan sebetulnya kan harapan kita itu bisa ditularkan di beberapa tempat di Indonesia, betul, di Nusantara, bahwa akhirnya menjadi pencak wisata budaya, tidak cuma Jogja, tapi di tempat mana lagi mereka bisa mengkondisikan sehingga hidup harusnya ya Mas ya. Harusnya loh ya, secara keseluruhan pencak silat secara keseluruhan loh ya. Nah, mungkin tambahan. Jadi gini teman-teman, dari Nusantara ya, terus terang aja karena lebih luas kan. Mungkin kalau seandainya yang saudara lihat di Jogja bisa membuat event-event seperti itu, kami pun punya komitmen sebetulnya. Kalau seandainya dari daerah-daerah yang memang membutuhkan apa yang kita kerjakan di Jogja ini bisa ditularkan, kami pun siap untuk membantu. Artinya apa? Karena kita sudah meniatkan bahwa pencak ini menjadi warisan leluhur kita. Yang saya sangat yakin ini rohnya sama. Sehingga mau dimanapun akan tetap bisa. Dan nanti kalau ini sudah menggaung di mana-mana, taruhlah mungkin teman-teman kita saya mungkin di mana lah ya, mungkin di Jawa Timur, sentralnya di mana, mungkin Jawa Tengah ada Mas sentralnya di mana, kalau Jogja jelas di kita yang pegang gitu. Jawa Barat mana sentralnya, mungkin ada di Padang, mungkin ya monggo. Nah ini kan begitu nafasnya ini sama kan, orang melihatnya yang orang-orang di luar negeri ini, oh ternyata saya ke Jogja, saya ke Indonesia ingin belajar pencak ini di mana-mana ada, dan itu menjadi sebuah pilihan sebetulnya. Karena saya sangat yakin di masing-masing daerah ini sesepuh-sepuh kita punya cengkok-cengkok tersendiri yang kemudian ini menjadi daya tarik mereka. Itu Mas. Betul. Ya harapannya sih sebetulnya kembali lagi kan orang selalu menyaksikan pencaksilat budaya di mana budaya itu di mana itu kadang-kadang entah pertanyaannya bodoh atau memang kitanya memang kurang siarnya ya mungkin kita yang kurang siar. Mas, saya terima kasih bahwa selama ini Mas Suryo selalu mendukung kita, terutama Asatnya juga. Asat Jogja itu luar biasa. Terus terang teman-teman, ini nek sambatan sama Asat itu matras, siap matras. Pengamanan Malioboro Pawai Pelaboro itu selalu diamankan oleh teman-teman Asat. Ya Mas ya. Kerjasama. Iya istilahnya kan. Nek kene sambatan itu istilahnya kan koyo terus teman-teman itu kayak grupnya siapa Mbah Minggir dan segala macam itu kan selalu mendukung kita. Nah itu yang kita terus terang selama apalagi kita menyinggung soal komunitas, soal pencak Malioboro Festival, soal pencak wisata budaya. Ini Mas Suryo memang memegang peranan terutama dalam koordinator. Terus terang dan kadang-kadang kita sendiri ya terenyuh ya toh kalau kita teriak-teriak kumpul gitu, tiba-tiba mereka dengan mudahnya dari beberapa daerah itu tiba-tiba mau ke Jogja hanya untuk istilahnya cuman technical meeting dan segala macam mereka mau ya Mas ya. Kita punya lomba koreografi pencak, ada piala Ngarso Dalem, ada piala Pakualam. Mas, satu lagi saya pengen tanya. Kan kemarin itu waktu kita acara selesai PMF 7 2023 apa sih ya November ya November diakhiri dengan kita sowan
kepatihan dengan wakil gubernur. Menurut pendapat Mas gimana? Nah, gini Mas, ini kalau saya menganggapnya ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Secara roh kita sudah ada yang backup Mas. Gitu. Kenapa? Karena beliau juga seorang wakil gubernur dan pengampu wilayah yang ada di Ngayu Jakarta ini. Nah, ini kan luar biasa. Sehingga saya secara pribadi mengartikan kemarin ini merupakan bentuk support atau dukungan dari beliau. Kemudian yang harusnya kita terjemahkan. Harusnya kita terjemahkan dalam praktek-praktek budaya atau action-action budaya yang ada kaitannya dengan bencana. Sehingga hampir kayak mengarah ke amanah dari beliau. Sampai yang saya catat itu jadi Mekahnya pesilat ini menurut saya ini luar biasa. Sehingga yang saya dari teman-teman kita nggak pernah setting itu ya kata-kata itu ya. Gimana? Kita nggak pernah setting kata-kata itu. Saya kaget deh. Tiba-tiba dia ngomong sendiri ya. Iya, beliau ngendika begitu dan ndagel ya paling sing ngisor-ngisor gitu. Kaget. Cukup piye gitu. Iya itu. Jadi saya benar-benar kaget dan saya sampaikan pada teman-teman terutama sepuh-sepuh Pencak dimanapun sepuh-sepuh berada ya, atas semua support selama ini dan doa terutama bagi saya juga dan teman-teman dan alhamdulillah bisa tetap melaksanakan acara ini. Saya aturkan terima kasih banyak dan matur nuwun dan teman-teman yang selama ini selalu bekerja sama dengan kami dari panitia PAS, selalu mendukung dan yun sewu selalu kita repotkan yang jelas itu. Maka semuanya saja mudah-mudahan jadi pahala-pahala kebaikan bagi panjenengan semua dan atas semua dukungannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi akan kita gemakan terus. Mungkin dari Jogja bisa merambah kemana-mana. Intinya untuk generasi-generasi kita. Betul, betul. Siap. Saya kira gitu Mas. Siap. Obrolan kita Mas sore ini. Kalau yang nonton terserah mau pagi, mau siang, mau malam ya. Yang jelas tujuan kita tetap, mungkin saya utarakan kembali podcast ini, apa yang kita sebut dengan jejak digital, tentang yang seharusnya kita pahami seperti Mas Doda tadi singgung tentang UNESCO segala macam, bahwa begitu banyaknya aliran pencak silat di Indonesia, di Nusantara kita ini, dan itu belum ada yang mendata. Ya toh? Ya. Entah itu tugasnya siapa. Nah kalau kami yang seperti ini, mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka atau kurang seret dengan cara-cara kami, tapi saya cuma hanya mengingatkan bahwa ya suatu kali obrolan kita seperti ini akan penting menjadi sumber data di beberapa puluh tahun kemudian, bahwa mungkin tentang asat, mungkin tentang pencak wisata budaya, mungkin tentang pencak Malioboro Festival ya Mas. Kira-kira begitu ya Mas ya. Mas, saya matur nuwun sangat atas kesorawu ke sini. Semoga ya ini nanti menjadikan ada satu manfaat buat teman-teman yang lain. Ya, nah, terus kemudian ya nanti insya Allah kapan-kapan kita undang lagi. Insya Allah. Makasih. Ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Arif itu mana? Oh, Arifnya mana tadi toh? Karena Mas kita ini kalau di sini kita ini apa namanya? Nah, ya Mas, mungkin sebagai kenang-kenangan dari kami, Sewu menika ada kaos ngangkring pencak. Siap. Matur nuwun. Dia dari Mas Presiden Bajing saya. Tidak dari angkring silat Mas. Siap. Ya Mas ya, matur nuwun sangat. Teman-teman, terima kasih. Semoga tetap terus mendukung acara kami ngangkring pencak. Kembali lagi tadi kami intinya ingin pendataan, inginnya ini menjadi sumber jejak digital nanti. Mungkin kita akan selalu mengundang beberapa teman-teman berkisah tentang pencaksilat dan segala macamnya. Entah pencaksilat, entah bela dari luar, karena itu menjadi keragaman kita. Apa yang kita sebut bahwa perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Gitu ya teman-teman ya. Salam ngangkring pencak, salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Matur nuwun Mas. Siap. Jangkring pecah.